dari mana Udali? Saking muter-muter jalan-jalan motret-motret. Pasti banyak ya, pasti awur ya. Haus banget ini. Ini Motor kopi. Kopi pas. Pas bukan kopi sebentar ya. Kopi ini tuh paling lama di dunia. Nah, itu kopi nyopai apa manis kopinya? Legi. Oke. Legi kok apa dah legi dah? Manis. Oke manis. Legi kliwon wate baik. Tadi udah dari mana tadi? Muter-muter. Muter-muter. Oke, jalan-jalan. Ambil gambar. Oke, muter-muter gambar. Ini telepon kabarnya. Ini ya kayak gitu lah corona. Laris ya, laris warungnya. Alhamdulillah semenjak habis di lockdown, nah ini warung ini lah lumayan ramai lah. Kok, besok kalau minum kopi di sini jangan ngutang ya Daya. Minum aja. Oke, Minum. suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDP 3 luar biasa. SDP 3 Sekolah Berbudaya Prestasi. Nah, anak-anak, dari tayangan tadi kita akan belajar tentang keragaman. Kira-kira dari tayangan tadi ada keragaman apa ya? Keragaman apa ya, Bu ya? Kalau Ibu melihat, tadi ada keragaman bahasa. Kemudian yang kedua, keragaman suku bangsa. Keragaman bahasa yang ada dalam tayangan tadi, misalnya Om Ali menggunakan bahasa Jawa. Beliau berasal dari suku Jawa. Kemudian yang kedua, Bu Mut tadi menggunakan bahasa Padang. Bumut berasal dari suku Minang. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur hidup di Indonesia. Karena Indonesia itu punya banyak pulau. Setiap pulaunya mempunyai suku yang berbeda, budaya yang berbeda. Tentunya Indonesia mempunyai banyak sekali keragaman. Nah, kira-kira ada keragaman apa lagi yang ada di Indonesia ya? Yuk kita tanya Bu Sufri. Yang pertama, Pak, seperti di kelas kita. Di kelas kita itu yang pertama adalah keragaman agama. Agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Kira-kira tahu tidak anak-anak agama apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah Islam. Kedua Kristen. Yang Ketiga Katolik. Yang keempat Hindu. 5. Yang kelima Buddha. Terakhir. Dan yang keenam adalah Konghucu. Nah, itu contoh keragaman Agama. Masih ada keragaman yang lain, Pak Aksan? Nah, anak-anak, selain keragaman agama, Indonesia juga mempunyai keragaman suku. Karena Indonesia mempunyai banyak pulau, tentunya Indonesia juga mempunyai banyak suku yang berbeda-beda setiap daerahnya. Ada suku Jawa. Ada di pulau mana tuh? Pulau mana ayo? Tentunya di Pulau Jawa. Betul. Suku Sunda, suku Betawi, suku Baduy juga berada di Pulau Jawa. Masih ada lagi loh di Pulau Jawa. Masih ada lagi? Apa ya? Suku Tengger. Suku Tengger. Di mana tuh? Di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur Di ya. Jawa Timur juga masih ada suku Osing. Suku Osing. Kemudian yang berikutnya dari Pulau Sumatera, ada suku apa saja? Padang tadi, suku Minang. Suku Minang. Kemudian Ada juga suku Batak. suku Batak. Nah, tentunya di pulau-pulau yang lain juga mempunyai beragam suku. Nah, kita hari ini sudah belajar keberagaman agama, keberagaman suku. Nah, apalagi ini Bu Sufri? Dari suku-suku bangsa tadi tentunya punya budaya. Budaya tersebut juga beragam. Nah, dari budaya-budaya itu apa saja toh di dalamnya? 1, misalnya tarian daerah. 2, pakaian adat. 3, alat musik. Yang keempat, Bahasa daerah.
kelima, makanan khas. 6. Senjata tradisional. 7. Rumah adat. Ya. Dan terakhir, bahasa daerah. Pak Aksan, dengan adanya keragaman tadi yang bermacam-macam keragaman itu, bagaimana cara kita menghargai keragaman tersebut? Sikap menghargai keragaman. 1. Menghormati teman yang berbeda suku, agama, bahasa, atau yang lainnya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman, tidak pilih kasih. Yang ketiga, menghormati pendapat teman. Yang keempat, bila kita melakukan kesalahan, kita meminta maaf. Yang kelima, menghormati keragaman budaya daerah lain. Yang keenam, bekerja sama. Yang ketujuh adalah bersyukur dengan adanya keragaman tersebut, Bu. Pak Aksan, kalau Ya. kita sudah melaksanakan sikap menghargai keragaman, Ya. tentu banyak manfaat yang kita dapatkan. Ya. Apa saja kira-kira? Nah, manfaat dari menghargai keragaman. 1. Mempererat persaudaraan. 2. Memperkokoh persatuan dan kesatuan. 3. Dan ketiga, kita bisa mengetahui budaya dan suku dari daerah lain. Pak Aksan, Ya, berarti kita kali ini sudah mempelajari yang pertama tentang keragaman. Yang kedua, keragaman yang ada di Indonesia itu apa saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita bersikap menghargai keragaman tadi. Sedangkan yang keempat adalah manfaat dari sikap yang sudah kita laksanakan atau kita lakukan, yaitu manfaat menghargai keragaman. nah anak-anak, keragaman yang ada di Indonesia harus kita syukuri dan kita lestarikan. Karena kenapa? Karena itu merupakan kekayaan yang tak ternilai. Anak-anak, kita sudah mempelajari materi keragaman. Ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.